Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Zulafdal MPD. Di sini kami akan membahas studi kasus mengenai asuransi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Triwijayanti. Kemudian ada rekan saya Yolanda Triviona, dan yang terakhir yaitu ada Yunda Anggraini. Oke, baik. Dalam studi kasus ini ada 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada pendahuluan, pembahasan, kemudian penutup. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudari Yolanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yolanda Triviona dengan NIM 21053043. Baik, di sini pokok pembahasannya yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan di sini mengenai asuransi. Asuransi menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk meminimalisir risiko yang berkemungkinan dari menimbulkan kerugian atas harta, kekayaan, atau jiwa seseorang. Lindung diri dari berbagai kerugian keuangan jika mengalami terjadinya musibah atau hal yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kita, dan asuransi memegang peranan krusial. Karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Kasus asuransi Jiwaraya bermula saat pada Oktober sampai November tahun 2018, di mana masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai diketahui oleh publik karena tidak hanya membawa kerugian terhadap pemegang polis asuransi tersebut, tetapi membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian nasional. Perseroan Asuransi Jiwasraya mengumumkan bahwa tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 82 miliar, sehingga Kejaksaan bergerak cepat dengan dikeluarkannya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor B2212 atau F2 atau FD.2 atau 12 atau tahun 2019. Tanggal 30 Desember tahun 2019 perihal permintaan perhitungan kerugian keuangan negara, di mana Badan Pemeriksa Keuangan BPK diminta melakukan perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang sedang mengalami masalah besar. BPK menjalankan tugasnya di mana melakukan perhitungan atas temuan asuransi Jiwasraya. Laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK menyebut Jiwasraya banyak melakukan investasi pada aset berisiko tinggi, di mana tujuannya adalah untuk mengejar imbal hasil tinggi sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi oleh usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Baik, sekian penjelasan mengenai pendahuluan asuransi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk bagian pembahasan ini akan dibahas oleh Saudari Yunda.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunda Anggraini dengan NIM 21053044. Baik, langsung saja kita kepada pokok pembahasan. Produk JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. Produk JS Saving Plan berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung oleh pemegang polis. JS merupakan investasi non-unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ada 7 bank yang menjadi agen penjual, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, Standard Chartered Bank, PT Bank Tabungan Negara Tbk, PT Bank KNB Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Victoria International Tbk, dan yang terakhir PT Bank KEB Hana. Masalah mulai timbul saat produk JS Saving Plan yang ditawarkan dengan jaminan return sebesar 9% hingga 13% sejak 2013-18 dengan periode pencairan setiap tahunnya. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank, yang saat ini besarannya di kisaran 5-7%. Pengelolaan manajemen yang salah dalam penempatan dana investasi nasabah ini yang jadi penyebab utama pembayaran polis kepada nasabah menjadi tertanggung, bahkan sebagian besar belum dapat dibayarkan. Dalam laporan keuangan Jiwasraya, di mana aset berupa saham anjlok, dan yang paling parah terjadi pada aset yang ditempatkan di reksadana yang nilainya menyusut drastis. Sementara itu, aset lainnya yang ditempatkan di obligasi, korporasi, dan SUN relatif stabil.
Saham-saham yang ditempatkan di Jiwasraya sangat fluktuatif, yang disebut-sebut masuk dalam kategori saham gorengan. Permasalahan bertambah pelik, aset perusahaan asuransi ini juga tidak cukup menalangi pembayaran polis. Kondisi kinerja investasi yang buruk membuat rasio kecukupan modal sampai minus menjadi 85%, sedangkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan bahwa tahun Jiwasraya sudah mencatatkan rasio solvabilitas atau risk-based capital sebesar 1.431,2%, sangat jauh di atas modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi, yang sebesar 120% sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK. Perkembangan kasus asuransi Jiwasraya berlanjut di mana ada 4 orang yang terdakwa kasus korupsi, yaitu PT Asuransi Jiwasraya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Pemberantasan Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam putusan Majelis Hakim, sepakat menghukum mantan Direktur Utama AJS Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Hari Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi Syah Mirwan, serta seorang pihak swasta, Joko Hartono. Sementara, para terdakwa dianggap telah terbukti bekerja sama dalam pengolahan 21 reksadana pada 13 manajer investasi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Jaksa mendakwa para tersangka menerima komisi manajemen fee yang tidak sah dalam pengelolaan dana investasi Jiwasraya dengan jumlah yang berbeda sehingga memperkaya Heru Hidayat dan Beni Cokro dan mengakibatkan kerugian negara. Sebanyak 13 tersangka korporasi didakwa dalam kasus dugaan korupsi, pengelolaan keuangan, dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya atau PS. Total kerugian negara akibat perbuatan ke-13 terdakwa korporasi itu diperkirakan sekitar 12 triliun rupiah. Dalam kasus ini, tersangka korporasi itu diduga melakukan tindak kejahatan bersama dengan terdakwa yang berasal dari swasta, yaitu Joko Hartono Tirto dan Heru Hidayat. Mereka sepakat membentuk produk reksadana khusus sehingga Joko dan Heru dapat mengendalikan keuangan Jiwasraya dan melakukan tindak pidana. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Setelah pembahasan yang telah disampaikan oleh Saudari Yunda, sekarang kita akan membahas mengenai penutup dari studi kasus ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu melihat situasi kasus asuransi Jiwasraya yang dampaknya tidak dapat memenuhi kewajiban hak-hak tertanggung atau pemegang polis yang mengalami kerugian yang besar, harusnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan KPILITAN dan PKPU untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jasa keuangan seperti asuransi tetap terjaga, apalagi merupakan asuransi negara. Tentunya harus dijaga dengan baik untuk mengembalikan kepercayaan investor dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga membawa peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kami juga menyadari bahwa pembahasan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga jika ada kekurangan dan kesalahan, baik itu dari penyajian ataupun dari penulisan, kami mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun demi kesempurnaan pada pembahasan kami di kemudian hari. Sekian pemaparan materi dari
kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.